Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur untuk malam hari ini kembali kita dapat beribadah walaupun masih di rumah masing-masing, tetapi ya dengan percaya bahwa doa yang kita panjatkan bersama Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita. Terlebih kami bersyukur kembali kami dapat berkumpul walaupun melalui Zoom ini. Kami bersama-sama memuji menyembah, kami bersama-sama saling mendoakan, dan terlebih kami akan kembali dikuatkan melalui firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah doa malam hari ini dalam tangan-Mu, jaringan internet, peralatan yang kami gunakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, Roh Kudus terus memampukan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah doa malam hari ini awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Saya serahkan kepada Mas Yanto untuk memimpin kita dalam ujian. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur jika malam hari ini boleh kembali lagi kita bersama-sama dalam kebersamaan, yaitu bertatap muka lewat Zoom dalam ibadah malam Rabu, yang saat ini kita boleh bersama lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Terlebih mungkin Bapak Ibu dan Saudara tahu bahwa hari ini adalah tanggal 1 bulan 9 2021, jadi angka yang urut sekali, yaitu dilihat dari 19, 20, 21. Istimewa sekali buat kita semua berdoa pada malam hari. Kiranya terus kita malam hari ini kita terus dipimpin Tuhan, dilawat Tuhan dalam kesehatan kita, dalam kehidupan kita, dalam berkat-berkat yang diberikan kita, sehingga kita boleh dengan penuh sukacita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memuji, kita akan menyembah nama Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, mungkin ya betul. Jadi kita menghampiri tata kasih surgawi yang saat ini kita sediakan, mesbah-mesbah doa kita, mesbah-mesbah permohonan kita untuk menjaga syukur dan meminta keselamatan dari Tuhan. Bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memuji terlebih dulu. Kita akan diam sejenak menikmati karunia Tuhan, lawatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami mengucap syukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa.
Tuhan yang begitu luar biasa diberikan kepada kita. Ku yakin saat ini Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kelepasan terjadi di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, biarlah saat ini Tuhan memberikan suatu firman yang begitu luar biasa untuk memberikan kekuatan kita, untuk memberikan segala apapun yang kita inginkan, kita panjatkan dalam doa malam hari ini. Bersama Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing. Roh Kudus memenuhi kita masing-masing. Roh Kudus penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir
Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Rabu pertama bulan September ini, saya hendak mengajak saudara untuk merenungkan firman Allah. Masih ada kaitannya dengan khotbah pada hari raya Minggu lalu. Dipenuhi damai sejahtera Kristus. Artinya kita dapat bersikap tenang, tentram, sekalipun berada mungkin di tengah-tengah terjangan badai dan gelombang. Karenanya malam hari ini saya hendak mengajak saudara untuk merenungkan firman Allah. Kita buka bersama dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pada pasal 30 ayat 15, 16, dan 18. Yesaya pasal 30 ayat 15, 16, dan 18. Demikian firman Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, atau tetapi kamu tidak mau menurut. Kamu berkata, itu ayat 16, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Turun melompat ke ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu atau mengasihi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Bapak Ibu, latar belakang atau konteks dari ayat ini adalah bahwa ketika itu kerajaan Yehuda sedang berada dalam ancaman serangan negara-negara asing. Dan saking takutnya kemudian raja memerintahkan untuk mengadakan persekutuan dengan kerajaan Mesir. Sebab mereka berpikir bahwa yang dapat melawan Asyur itu hanya Mesir. Maka mereka mencari perlindungan kepada kerajaan Mesir, yaitu agar kerajaan Mesir mengirimkan tentaranya untuk melindungi. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kemenangan atas musuh-musuh itu, dalam hal ini artinya mereka akan terluput dari ancaman musuh-musuh ini kalau mereka, ayat 15 tadi, bertobat dan tinggal diam. Bertobat tentu kita tahu itu tidak hanya sebuah keputusan, tidak hanya sekedar pembalian sebuah pikiran, tetapi keputusan untuk meninggalkan semua yang jahat. Kalau Bapak Ibu membaca pada ayat-ayat di atas dan pasal-pasal sebelumnya, maka umat Allah ini ternyata telah berubah setia. Mereka meninggalkan Tuhan yang esa, Allah pencipta itu, dan mereka turut sebagaimana penyembah itu akan ada sebagaimana yang disembah. Karena yang disembah itu ada dewa-dewa, maka perbuatan perilaku mereka pun juga menjadi sesuatu yang menyedihkan hati Allah. Itu sebabnya mereka harus bertobat. Ambil keputusan. Berhenti dari berbuat jahat dan dosa, meninggalkannya, dan kemudian kembali taat
kepada Allah dan tinggal diam. Tinggal diam di sini bukan berarti pasif, tetapi sebagaimana kemudian pada kalimat seterusnya dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Diam di sini saya ulang bukan pasif, lalu menyerah tanpa daya dan tidak berani melakukan apapun, tetapi dengan hati tenang oleh iman berserah kepada Tuhan. Tidak lari naik kuda atau mengendarai kuda yang tangkas, tadi 16, mencoba untuk mencari kelepasan dengan usahanya sendiri atau bergantung atas pertolongan orang lain, tetapi oleh iman tetap tinggal tenang, percaya kepada Tuhan. Sebab memang Tuhan telah menyatakan bahwa kalau toh kamu lari, musuhmu lebih cepat lagi. Sebabnya maka seruan ini pada ayat 18 itu sebetulnya perikop berikutnya, karena perikop atas hanya selesai pada ayat 17, ayat 18, bahwa Tuhan menghendaki umatnya tetap tenang dan percaya karena Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya kepada umat Allah ini. Tuhan bangkit untuk menyayangi mereka. Artinya Tuhan tidak tinggal diam. Umat oleh iman tinggal diam dalam percaya. Tuhan yang turun tangan oleh kasih-Nya untuk menolong umat-Nya. Karenanya, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita artinya apa? Bahwa kita harus bersyukur. Upaya pemerintah dalam memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang memang terus sambung menyambung seolah tidak henti, tetapi levelnya itu makin turun. Dulu PPKM begitu saja, kemudian turun jadi level 4, kemudian turun jadi level 3. Di beberapa tempat, salah satunya Semarang Raya, itu sudah turun ke level 2. Pembelajaran tatap muka mulai diselenggarakan di berbagai tempat. Hanya memang syaratnya adalah mesti sudah divaksin, baik untuk pendidik, guru, atau untuk murid atau peserta didik. Kegiatan ekonomi lain sudah mulai dilonggarkan, tetapi Bapak Presiden mengingatkan jangan lengah, jangan katakanlah mentang-mentang sekarang sudah turun levelnya, makin hari makin longgar. Penyebaran COVID-19 juga mengalami penurunan yang luar biasa. Jumlah kesembuhan berbanding dengan jumlah kematian jauh berbeda. Luar biasa jumlah yang disembuhkan. Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang terisi juga makin lama makin kecil. Artinya tidak banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit. Beberapa dokter juga menyatakan bahwa pasien-pasien oleh karena COVID sekarang ini menurun drastis. Tetapi bukan berarti ancaman sudah hilang. Kita mesti tetap waspada. Kita mesti tetap disiplin, taat prokes. Kita mesti harus mengikuti program pemerintah untuk beroleh vaksin. Kita jangan terlalu menuruti kabar-kabar, bahkan mungkin atas nama kitab suci di berbagai agama itu muncul, sehingga orang tidak mau divaksin. Kita tahu bahwa vaksin itu memang bukan obat. Vaksin bukan jaminan 100% tidak akan terpapar COVID. Tetapi dengan divaksin, maka kita telah memiliki pertahanan yang kuat. Dan kalau toh kemudian ternyata positif terpapar terinfeksi COVID,
tidak akan terlalu berat dan proses kesembuhannya menjadi lebih cepat. Namun demikian, Tuhan mengingatkan, dalam segala upaya, dengan kedisiplinan kita taat prokes dan mengikuti vaksin, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya atas perlindungan Tuhan, percaya atas kedaulatan Allah. Karenanya mesti berlaku tenang. Kalau ayat-ayat Yesaya 30 ayat yang ke-16 tadi atau mulai 15-16 kita bahasakan sehari-hari, sederhananya begini. Jangan gupuh. Jangan menjadi bingung. Tinggallah tenang dan tetap percaya. Maka itulah kekuatanmu. Tuhan akan bertindak dan memberi pertolongan. Dan inilah sebetulnya seperti minggu lalu kami sampaikan, sejatinya damai sejahtera Kristus. Seperti ketika Yesus dengan para murid, perahunya diombang-ambingkan gelombang, diterjang oleh badai, air masuk ke dalam perahu, sehingga nyaris tenggelam. Para murid gupuh, para murid bingung, para murid mungkin mereka saling menyalahkan, bahkan ketika mereka membangunkan Yesus, mereka itu seolah-olah menyalahkan Yesus. Kenapa guru tidur saja? Kita semua mau mati ini. Itulah yang sebetulnya dalam Yesaya ini kita diingatkan. Tenang. Oleh iman kita. Yakin ada Tuhan Yesus yang melindungi. Sehingga seperti Yesus di tengah badai masih bisa tidur nyenyak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca kitab Ratapan. Setelah kitab Yeremia, maka ada kitab Ratapan. Ratapan itu kan dalam bahasa Indonesia kita tahu itu seperti tangisan. Itulah sebetulnya keprihatinan Nabi Yeremia atas dosa bangsanya, atas ancaman-ancaman akibat dosa yang akan menimpa bangsanya. Maka pada pasal 3 ayat 25 dan 26, pasal 3, 25 dan 26 begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Allah. Itu yang tadi ayat yang ke-26 saya share kepada saudara untuk menyerukan ibadah doa ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi, baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Ada kesejajaran Yesaya pasal 30 ayat 15 dengan Ratapan pasal 3 ayat 26 yang kembali diingatkan pentingnya memiliki sikap yang tenang. Mungkin ada di antara saudara yang sekarang ini harus banyak istirahat karena dinyatakan terinfeksi secara positif oleh COVID-19. Mungkin ada dari saudara harus sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Atau bahkan mungkin keluarga kita, famili kita, teman-teman kita, sekarang ini masih ada yang dirawat. Dan memang ketika seseorang hasil tes swab, antigen apalagi PCR dinyatakan positif, itu biasanya lalu pikiran, perasaan seperti diaduk, menjadi takut, menjadi begitu cemas, menjadi segala macam yang membuat seolah-olah tidak berdaya.
Maka firman Allah berkata, berlakulah tenang. Adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Berharap itu adalah menaruh harapan kepada Tuhan, sebab yakin apa yang difirmankan Tuhan, Dia sendiri yang melakukan. Sebab percaya dengan sungguh hati, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Ia pasti akan genapi. Berharap ini artinya bahwa esok hari akan lebih baik daripada hari ini. Hari-hari yang akan datang jauh lebih baik daripada hari-hari yang sekarang atau kemarin kita lewati. Adalah baik kalau kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah tinggal diam. Bukankah ketika kita masih dalam dosa, Yesus sudah memberikan tubuhnya, darahnya tertumpah, tergantung sengsara sampai mati di atas kayu salib. Dan seperti dalam kitab Yesaya pasal 63 dinyatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung olehnya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, oleh bilur-bilur Kristus, orang percaya disembuhkan. Kita berdiam diri, berlaku tenang. Karena apa? Yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak tinggal diam untuk bertindak. Sebagaimana dulu bertindak menolong umatnya dari ancaman bangsa-bangsa lain. Khususnya waktu itu adalah dari bangsa Asyur dan Babel. Yang menolong mereka bukan kerajaan Mesir, bukan siapa-siapa. Tuhan yang turun tangan menolong umatnya. Itu sebabnya maka diserukan, tidaklah kalian tinggal diam, tenang, tetap percaya. Itu juga berlaku untuk saya, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang ini. Semakin hebat gelombang yang menerjang perahu hidup saudara, gelombang yang hampir menenggelamkan mungkin beberapa saudara dinyatakan terinfeksi positif COVID-19 atau penyakit-penyakit lain yang mendera, atau mungkin kesulitan ekonomi atau keuangan, pekerjaan, usaha yang tidak selancar waktu-waktu lalu dan sampai sekarang seolah-olah masih belum bisa bangkit. Berlakulah firman ini untuk saudara. Tetap percaya. Selalu berharap. Berlaku tenang. Tuhan akan bertindak. Bukankah kita mengenal ungkapan ini? Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Artinya kalau kita mencoba mengandalkan usaha, kepandaian sendiri, koneksi atau pertolongan orang-orang lain, mengandalkan harta dan lain-lainnya, kita sendiri turun tangan, seolah-olah Tuhan berfirman, ya wis, kamu sendiri sudah turun tangan, ya sudahlah, aku katakan. Tetapi sebaliknya, kalau kita angkat tangan, menyerah, bukan menyerah pada situasi dan kondisi, bukan menyerah pada ancaman dan gelombang dan badai, bukan menyerah kepada penyakit dan juga ancaman apapun, tetapi menyerah kepada Tuhan. Beberapa minggu lalu, Bapak Pendeta Isa berkhotbah berturut-turut tentang berserah dan berserah penuh kepada Tuhan oleh iman. Mengandalkan Tuhan saja, Tuhan yang turun tangan dan bertindak menolong kita semua. Justru kalau Bapak Ibu Saudara merasa beban terlampau berat, kalau Bapak Ibu merasa sekarang ini perjuanganmu terlampau berat, justru inilah saatnya kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak gubuk, tidak bingung, tidak cemas,
maaf, tidak mencoba sekali dan untuk tabrak sana, tabrak sini. Tapi inilah saatnya untuk berlaku tenang, tinggal diam di kaki Tuhan. Saya mengakhiri ini dengan bersaksi secara umum, tidak menyebut pada peristiwanya. Ada beberapa hal yang hari-hari ini menjadi pikiran saya. Dan kadang saya mencoba untuk, baiklah saya melangkah lebih jauh. Saya desak sini. Tetapi Tuhan selalu ingatkan bahwa bukan itu dimaksud Tuhan. Kalau kita sudah berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu dan berserah kepadamu, itu artinya mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan adalah kita berdiam diri. Dan kemudian, saudara, hal itu lebih-lebih seolah ditegur saya oleh Tuhan ketika tadi pagi saya membuat renungan untuk saudara. Ketika saya menulis nyaris seperti tanpa berpikir, saya ketik itu di keyboard HP untuk dikirim pada saudara. Begitu selesai dan segera mau saya kirim, dan selalu saya akhiri dengan salam sehat, tetap semangat, dan seterusnya. Dan saya memilih emoji dengan itu adalah lambang doa. Orang senyum dengan lingkaran di atas itu adalah emoji lambang doa. Dan lalu saya tambah dengan emoji hati, menandakan saya selalu harus ingat tentang kasih Tuhan, kembali untuk berdoa. Baru saya membaca sebelum saya share, saya baru sadar. Itu pertama-tama untuk saya. Bagian saya adalah hari ini melangkah yang terbaik. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Dan apakah semua sudah selesai? Mata belum melihat, tangan belum memegang. Tetapi saya diingatkan Tuhan, kalau kamu mempercayakan semua itu kepadaku, tidak akan pernah kecewa. Sebab yang akan bertindak itu bukan manusia, tetapi aku, kata Tuhan, Allah Maha Segala, Tuhan yang setia, Tuhan yang Maha Besar. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan datang kepada Tuhan. Saya minta Mas Isra menyanyikan satu pujian pendek. Saya akan berdoa khusus untuk saudara. Bagi saudara yang sekarang ini merasa beban terlalu berat. Ada penyakit yang mengganggu, kesehatanmu terganggu, keuanganmu terganggu. Percayakan kepada Tuhan. Aku sendiri, tiada seorang memperhatikanku seperti Kau. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang selalu menuntun. Tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang memperhatikanku seperti Kau.
aku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang selalu menuntun, tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kuat yang memegang selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa di surga, kami mengaku bahwa seringkali ketika seolah perahu hidup kami atau keluarga atau kesehatan atau ekonomi atau apapun diterjang gelombang, sekalipun kecil bahkan, kami menjadi bingung, kami menjadi gupuh, bahkan kadang-kadang begitu rupa kebingungan itu menimpa sehingga tak tahu lagi harus berbuat apa. Ampunilah Tuhan. Malam hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami semua bahwa kalau kami percaya firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa, janji Tuhan itu ya dan amin adanya, maka biarlah oleh Roh Kudus kami dapat berlaku tenang, tidak menjadi gupuh, tidak menjadi bingung, tidak menjadi cemas, sekalipun himpitan terasa berat, sekalipun kesukaran seolah tak ada habisnya. Tetapi bagimu Tuhan Yesus, Allah yang setia, yang menanti-nantikan untuk bangkit menolong kami, karena Tuhan Allah mengasihi, menyayangi kami. Maka kiranya ajar kami oleh terang firman-Mu malam ini, kami berlaku tenang, kami berdoa. Mungkin ada beberapa saudara kami, dan memang sebetulnya ada beberapa saudara kami sekarang terbaring sakit. Ada yang mungkin harus menjalani isolasi mandiri di rumah, atau bahkan mungkin ada harus mengalami perawatan dalam isolasi terpadu, atau harus menjalani beberapa tindakan medis oleh rumah sakit dan dokter. Maka malam hari ini kami sehati, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melawat, Tuhan menjamah saudara kami ini. Tambahkan iman, mendengar firman Tuhan Yesus malam hari ini, imannya timbul, dan imannya semakin kuat meyakini bahwa Tuhan Yesus bertindak dengan cara yang ajaib. Maka kami sekarang berdoa, saudara-saudara, bila ada di antara saudara sekarang sedang sakit, tumpangkan tangan di atas badanmu yang sakit, atau angkatlah tanganmu. Mari kita yang lain berdoa. Saudara bisa mengangkat tangan dan menyerahkan saudara kita ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah saudara-saudara kami ini, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, dan memberikan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa malam hari ini untuk pembelajaran
tatap muka yang pemerintah mulai memberikan lampu hijau untuk beberapa lembaga pendidikan dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dimulai dari anak-anak SMA atau SLTA. Marilah Tuhan tolong di antara anak-anak cucu kami yang sekarang ini sudah di jenjang SMA atau SLTA ini, Tuhan tolong agar baik sebagai peserta didik tetap dengan taat menjaga diri, dan biarlah anak-anakmu yang belum mengikuti vaksinasi, Tuhan tolong mereka mungkin sudah mendaftar lewat link berbagai pihak. Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan agar tak seorang pun di antara anak-anak cucu kami yang sekolah, yang siap untuk pembelajaran tatap muka terlewati. Mulai dari usia 12 tahun ke atas, Tuhan menolong mereka. Bahkan jikalau ada orang-orang dewasa, orang-orang tua yang belum mengikuti vaksin, apapun penyebabnya, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Mungkin juga sulit akhir-akhir ini karena begitu banyak serentak orang-orang mengikuti vaksin, tetapi Tuhan tolong, Tuhan buka pintu, Tuhan perintahkan malaikat-malaikat penolong, agar tak seorang pun di antara warga Damai Sejahtera ini yang terlewati dan tidak mengikuti vaksin. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang mulai menyusun rancangan untuk memulihkan usahanya, untuk memulihkan perusahaan atau pekerjaannya. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, memberkati usaha pekerjaan anak-anak-mu di bidang perdagangan, di bidang produksi, pekerjaan kantor, di bidang pendidikan, pelayanan, di bidang jasa, apapun. Tuhan menolong anak-anak-mu semua. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami juga berdoa untuk Ibu Yo bersama dengan keluarganya dari Cikarang. Rencana kalau Tuhan kehendak besok hari Jumat dengan berkendaraan darat akan ke Surabaya, kembali ke Surabaya untuk keperluan-keperluan keluarga. Lindungilah perjalanannya Tuhan. Darah Yesus menuduhi. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan, perjalanannya lancar, sehat, selamat, aman sampai di Surabaya. Juga untuk anak-anak kecil yang ikut, Tuhan lindungi, Tuhan berkati keperluannya di Surabaya, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Dan bila waktunya kembali lagi ke Cikarang, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapakku, malam hari ini kami juga berdoa untuk upaya pemerintah, PPKM terus dilanjutkan dengan berbagai level sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing di Jawa dan di luar Jawa. Tuhan tolong agar seluruh warga masyarakat tetap disiplin, taat prokes di kota, di desa, di mana-mana ya Tuhan. Upaya vaksinasi pemerintah secara masif dilakukan di mana-mana. Tuhan memberkati baik oleh Dinkes, oleh TNI, oleh Polri, bahkan oleh perusahaan-perusahaan, oleh lembaga-lembaga. Berkatilah Tuhan. Sebab dengan vaksinasi yang serempak dan mayoritas warga masyarakat memperolehnya, terbangunlah herd immunity yang baik untuk seluruh warga bangsa Indonesia dan bangkit lagi. Pemulihan seluruh kegiatan berlaku dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk kegiatan-kegiatan ibadah di sepanjang bulan September ini. Betapa rindu kami semuanya ibadah tatap muka, dan besok hari Minggu dengan sakramen perjamuan yang kudus untuk sesi pertama dan sesi kedua. Tuhan menolong anak-anak-mu. Kami beri hikmat-mu untuk menahan diri, tetapi juga gembira untuk beribadah. Dan Tuhan dimuliakan, tiap-tiap anak-mu diberkati. Para pelayan-pelayan ibadah, WL, singers, pemain musik,
para operator, tim multimedia, dan peralatan yang dipakai, bapak-bapak pembela sidang yang melayani perjamuan kudus, jaringan internet, berkatilah Tuhan. Ibadah terselenggara dengan baik dan lancar, berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh pembantunya, menteri, pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, pemerintah di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan. Berkatilah Tuhan agar seluruh aparat bergandengan tangan bersama-sama dengan pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat untuk melawan COVID ini, sehingga seluruh bangsa segera keluar dari pandemi ini, dan Indonesia tangguh, Indonesia maju oleh karena berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian Haleluya 12 kali, dan kemudian arahkan hati pikiran saudara kepada Kristus di surga untuk menerima berkat-berkat-Nya. Haleluya, haleluya 12 kali dengan tempo yang sedikit lambat. Haleluya, 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 Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, dengan kita ucapkan bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga untuk menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atasmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat-berkat Tuhan, berkat rohani dan berkat jasmani yang saudara butuhkan. Ketenangan, ketenteraman, sukacita, dan ucapan syukur melimpah dalam hidup saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan Roh Kudus, penghibur, pembela, dan penolong yang setia, memberkati saudara sepanjang malam ini, memberkati saudara sepanjang bulan September ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, doa-doa permohonan kami, Tuhan kabulkan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu.